Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Santi. Selamat hari Minggu Kak Selamat hari Nanda. Minggu. Selamat hari Minggu ya adik-adik yang di rumah dan juga Papa dan Mama juga ya. Kita akan mulai kebaktian kita hari ini. Ya, kita akan naikkan satu pujian Kak. Adalah sukacita di hatiku. Ya adik-adik, kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini. Kita akan buka dalam doa yang akan dipimpin oleh Penatua Sri Enci Chandra. Silahkan Bu Sri Enci. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi ini ya Tuhan. Kami menyapa Engkau di dalam ibadah anak-anak sekolah minggu. Engkau berkati guru-guru yang mengajar pada saat ini. Engkau berkati anak-anak-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, biar semua boleh memuji Tuhan dengan baik. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam kebaktian pada hari Minggu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Ibu Penatua Sri Enci sudah membuka doa pagi ini. Anak-anak, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kak. Kita akan naikkan satu pujian ya. Ya, kita firman Tuhan dengan judul lagunya Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ya, siapkan hati anak-anak di rumah ya. Ada di
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Kita meminta pertolongan Tuhan, memimpin kita dalam kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, Engkau telah memberikan apa yang terbaik bagi kami. Saat ini kami beribadah kepadamu, ingin mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Bapa, agar kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin kami dalam kami membacakannya, dalam kami mendengarkan firman-Mu, terlebih kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang tokoh yang bisa menjadi teladan bagi kita semua. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, kalau kita lihat wajah yang seperti ini, wah tidak menyenangkan ya, wajahnya cemberut, menakutkan katanya. Bagaimana caranya ya kita bisa membuat wajah yang cemberut jadi wajah yang menyenangkan, wajah yang penuh dengan kegembiraan dan mendatangkan sukacita? Siapa yang tahu bagaimana kita bisa mengubah wajah yang cemberut menjadi wajah yang tersenyum coba? Nah adik-adik, kalau kita mau mengubah wajah kita agar selalu tersenyum dan mendatangkan kesenangan bagi orang lain, kita harus belajar untuk dapat mengubah diri kita. Karena wajah kita adalah gambaran yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita tidak baik, suka bersungut-sungut, berpikir hal yang jelek, itu keluar terlihat dari wajah kita. Tapi kalau kita berpikir yang baik, selalu melihat segala sesuatu dengan positif, tidak melihat keburukan orang lain teman kita, selalu merasa harus berbuat ramah, harus menolong, maka itu semua akan terlihat di dalam wajah kita. Kita bisa tersenyum karena kita bersyukur Tuhan sungguh mengasihi kita. Kali ini di dalam firman Tuhan kita akan belajar di dalam Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-13. Nanti boleh dibaca bersama dengan ayah dan ibu di rumah ya. Nah ayat hafalan kita akan baca satu ayat saja, yaitu dari Mazmur 37 ayat 3a. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi ya, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dengan cara gitu, kalau kita percaya kepada Tuhan yang akan menjadi penolong kita, menjadi pemimpin kita, dan selalu melakukan hal yang baik, kira-kira wajah kita masih selalu cemberut atau bisa tersenyum ya? Cerita kita adalah tentang seorang bapak yang bernama Simon. Bapak Simon tinggal di sebuah kota yang bernama Samaria. Di Samaria, Bapak Simon ini sangat terkenal. Semua orang mengenalnya dengan baik. Kalau ditanya, "Pak, apakah kenal Bapak Simon?" Maka orang-orang di kota Samaria itu akan mengenalnya. Tapi mereka mengenalnya Bapak Simon yang mana ya? Ternyata mereka mengenalnya Bapak Simon ini sebagai seorang penyihir. Seseorang yang bisa melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang aneh, hal-hal yang luar biasa. Sehingga dia menjadi terkenal. Dan ketika dia menjadi terkenal, banyak disukai orang, banyak dicari orang, maka Bapak Simon kadangkala menjadi lupa diri. Dia menjadi sombong. Dia merasa bahwa dirinya adalah yang paling baik. Nah, suatu saat ketika di kota Samaria tadi, Bapak Simon berjalan-jalan, dia melihat ada banyak kerumunan orang. Dia bertanya, Pak,
Di sana kok banyak orang berkerumun, sedang apa ya? Salah satu orang bilang, oh itu ada orang yang baru datang, namanya Bapak Filipus. Bapak Simon berpikir dan kemudian bertanya, Bapak Filipus itu siapa? Apa yang dia lakukan? Kok banyak sekali orang yang melihat? Dan orang tadi berkata, iya, Bapak Filipus itu hebat loh. Bapak Filipus itu banyak membuat mujizat. Bisa menyembuhkan orang sakit lumpuh, bisa mengusir setan, dan sebagainya. Kemudian Bapak Simon merasa, wah, ternyata di kota ini ada yang lebih hebat dari aku. Aku mau coba lihat ah. Maka Bapak Simon mendekat dan dia mencoba melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Filipus. Tahu tidak? Bapak Filipus ini adalah salah satu dari 7 orang yang membantu pekerjaan para rasul, memberitakan Injil, melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dan Bapak Filipus ini juga mempunyai tugas-tugas khusus. Nah, Bapak Simon melihat bahwa ternyata Bapak Filipus itu di kota Samaria menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan orang yang sakit, menghibur orang yang sedih, dan yang lebih penting, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan orang Samaria dari dosa-dosa mereka. Dan Bapak Filipus juga bercerita bahwa Tuhan Yesus mengajarkan agar kita semua menjadi orang-orang yang baik, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Artinya supaya kita berubah, supaya kita bertobat, tidak melakukan hal yang tidak baik. Nah, setelah Bapak Simon melihat apa yang dilakukan Bapak Filipus, keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang dilakukan, akhirnya Bapak Simon percaya. Bapak Filipus, saya mau mengikuti apa yang Bapak ajarkan. Dan Bapak Simon menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan itu sangat baik. Bapak Simon merasa bahwa sekarang aku diubah. Dulu aku seorang penyihir yang sombong karena merasa terkenal. Sekarang Bapak Simon menjadi orang yang rendah hati, yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan para murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itu kuncinya supaya wajah kita ini bisa ceria, bisa selalu tersenyum. Yaitu apa? Seperti Bapak Simon, kita harus mau diubah oleh Tuhan Yesus. Setelah kita rajin mendengar firman Tuhan, setelah kita rajin berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong ubah aku. Dulu aku cengeng Tuhan, sekarang aku mau jadi anak yang tidak cengeng. Dulu aku anak penakut Tuhan, sekarang aku tidak mau lagi jadi anak yang penakut. Dulu aku anak yang suka ngomel-ngomel Tuhan, tidak pernah bersyukur. Sekarang aku mau jadi anak yang selalu bersyukur, selalu berterima kasih. Tuhan, aku dulu malas. Maka sekarang kita tidak jadi malas lagi. Kenapa kita bisa berubah? Karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Tuhan sungguh mengasihi kita, dan kita mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi sesama melalui perubahan hidup kita. Jadi adik-adik, ayo sekarang kita mulai cari di kehidupan aku, di diriku ini, apa yang perlu aku ubah ya? Seperti tadi yang dicontohkan beberapa hal, dan mulailah berubah. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Di dalam Mazmur 37 ayat A, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah hal yang baik. Tuhan akan memberkati kita.
Dan Tuhan selalu membuat kita berhasil. Tuhan menolong kita ketika kita berseru memanggil nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan mau menjadi Allah kami, menjadi Bapa kami, memberikan hal yang terbaik bagi kami. Dan kami mau belajar Tuhan agar kami diubahkan. Jika dulu kami malas, cengeng, penakut, pemarah, suka iri, dengki, saat ini Tuhan kami mau berubah. Kami mau menjadi anak yang lembut hati, penuh kasih, sabar, taat, dan melakukan hal yang baik. Inilah kami Tuhan, pimpinlah ya Roh Kudus, agar kami semakin bertumbuh, semakin besar, semakin mengenal Tuhan, dan dipakai untuk memberitakan hal yang baik yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Semoga firman itu dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang kita akan persembahan. Adik-adik silakan ambil uangnya. Nanti masukkan ke dalam amplop. Dan amplopnya nanti titip mama papa ya kak ya. Titip mama papa, masukkan ke kotak persembahan di gereja ya. Yuk sebelum kita sambil kita persembahan, kita angkat pujian, Rindukah Engkau mendapat berkat. Ya adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur atas pimpinan Tuhan
dari pagi hari ini sampai siang ini Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan akan selalu memimpin setiap langkah hidup kami. Tuhan, terima kasih atas persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Semoga bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini. Pimpin kami Tuhan agar kami selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita tutup latihan kita hari ini Kak, kita angkat satu pujian ya. Lagunya apa Kak? 12 murid Yesus. Iya, anak-anak pasti hafal ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada di surga untuk kebaktian pagi ini Tuhan sudah selesai. Sertailah kami selalu anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Berikan kami selalu kesehatan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, sertailah kami sepanjang hari-hari kami untuk hari-hari kedepannya. Berkati juga orang tua kami, berikan juga mereka selalu kesehatan. Pertemukan kami kembali di ibadah online berikutnya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama-Mu, Yesus Tuhan kami. Udah daftar belum Kak? Iya. Bagi yang belum, tanggal 10 Juli ya, ingat. Daftarnya ke siapa? Ke Kak Join ya Kak ya. Bagi adik-adik yang belum daftar silahkan daftar ya untuk tanggal 10
Juli. Jangan lupa ya adik-adik. Ada juga yang udah kelulusan ya Kak ya. Ya. Ada yang udah lulus, tapi kita yang udah lulus, yang udah masuk ke SMP tetap di sekolah minggu dulu ya Kak. Ya, harus ikut juga SML ya. Iya. Kita bersama-sama nanti semuanya ya, biar sukacita. Ya, Sampai ketemu sampai lagi ya. ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah adik-adik. Salam juga sama papa, mama dan keluarga di rumah. Tetap sukacita dimanapun berada ya Kak ya. Dadah. Dadah.